Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita akan bahas soal CPNS lagi ya. Kali ini kita bahas soal CPNS tentang hitung cepat. Dan soal ini merupakan FR dari teman-teman yang sudah ikut ujian. Dan ini juga berdasarkan pengalaman aku sendiri juga pada saat aku ikut tes PNS ya. Disimak terus ya. Oke, langsung saja kita lihat nomor 1. 1/2 tambah 0,3 bagi 3/5. Nah, ada soal yang opsi jawabannya dalam bentuk pecahan, ada juga dalam bentuk bilangan bulat, dan ada juga dalam bentuk pecahan campuran. Nah, di soal ini akan kita jawab dalam bentuk bilangan bulat. Nah, untuk cara mudahnya kita ubah dulu ke pecahan biasa semua. Oke, 1/2 tambah 0,3 bagi 3/5. 1/2 ini kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 1 2 tambah 1 3, jadinya 3/2 tambah 3 tambah 0,3. 0,3 itu 3/10. Kemudian bagi 3/5. Nah, kalau pembagian kan kalau kita kali, bisa kita kali biar cepat, kita ubah bentuknya jadinya 5/3. Kita balik ya, bukan 3-nya di bawah, 5-nya di atas. Terus kita selesaikan perkalian ini dulu. 3 dengan 3 ini akan habis. 5 dengan 10 sisanya 2. Jadi 3/2 tambah 1/2. Nah, hasilnya ini kan penyebutnya sama, jadi dengan gampangnya kita tambahkan terus. 3 tambah 1 4, penyebutnya tetap, jadi 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah gitu guys. Oke guys, kita lanjutkan nomor 2 ya. Akar dari 1,96 kali 5 tambah 2/5. Nah, ini ada akar lagi, ada pecahan lagi. Nah, kita lihat dulu akarnya. Akar 1,96. Akar dari 1,96 itu kan 14. 14 kali 14 hasilnya 196. Karena di sini 1,96. Berarti 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma itu kan 1,4 kali 1,4. Hasilnya 1,96. Jadi akar dari 1,96 itu 1,4. Oke, 1,4 kali 5 tambah 2/5. 2/5 itu kita ubah ke bilangan desimal. Jadi 2 bagi 5 hasilnya 0,4. 1,4 kali 5 yaitu 7 ya kan? 4 kali 5 20, sisipkan 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7. Kemudian kita tambah 0,4. 7 tambah 0,4 hasilnya 7,4. Selesai. Oke guys, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Akar dari 1,69 tambah akar 3,24 tambah 3/5. Nah, ini udah akar lagi, udah pecahan lagi. Nah guys, kita selesaikan yang akarnya dulu ya. Akar 1,69. Akar dari 1,69 kan 1,3. 1,3 dikali 1,3 hasilnya 1,69. Kemudian akar dari 3,24. 3,24 itu 324 itu akar dari 18 ya. Jadi di sini kan 2 angka di belakang koma, jadi 1,8. 1,8 kali 1,8 hasilnya 3,24. Ya, terus 3/5. 3/5 ini kita ubah dalam bentuk pecahan desimal yaitu 0,6 ya. Jadi 1,3 tambah 1,8 tambah 0,6 hasilnya 3,7. Nah gitu guys, gampang banget kan. Jadi guys, aku himbau kalian semua, kalau kalian kedapatan soal-soal kayak gini, misalnya akar 1,69, 3,24, berapa lagi ya,
pokoknya akar-akar ada komanya lah, susah lah, itu jangan panik dulu guys. 1,69 sebenarnya udah koma, ini udah akar lagi ya. Sebenarnya kalian gampang aja sih, kalian hilangkan komanya dulu. 169. Yang namanya akar kan kelipatan. Misalnya akar dari 25, 5 kali 5, jadi akar dari 25 5 gitu kan. Begitu juga dengan ini udah seratusan gitu. Kalau udah ratusan itu kan yang akar 100 kan 10. Kalau 169 berarti ini udah lebih dari 10 gitu. Bisa jadi 11, 12 atau 13. Nah, sekarang kita lihat ujungnya nih. Ujung di akar ini berapa? 9. Nah, kita coba cari 13 kali 13. Dapat nggak? 169. Dapat dong. Jadi di sini ada koma nih, 2 angka di belakang koma. Jadi coba kita taruh 1,3. 1,3 kali 1,3. Nah, 2 angka di belakang koma. Dapat nggak? 1,69. Dapat dong. Nah, jangan panik dulu ya kalau kedapatan soal kayak gini, karena sebenarnya angka-angka di situ bukan angka-angka lain loh. Tetap 1 sampai 10, cuma divariasi, bisa jadi 11, 12, 13, 14, 15. Cuman ya ditambahkan dengan koma biar kalian panik gitu. Sebenarnya kalian nggak usah panik aja, asal kalian tahu triknya. Kalian lihat angkanya di belakang koma dulu, lihat angka paling ujungnya berapa gitu ya. Nah, misalnya 3,24 gitu kan, ini udah 300-an gitu ya. Ini kalau udah 300-an berapa ini? Udah di atas 20 atau masih di bawah 20 kelipatannya ya kan? Kita lihat dulu angka paling ujungnya 4. Nah, kalau di perkalian misalnya 12 kali 12 berapa? 144. Bukan berarti kan? Kita maju lagi. Kalau 5 kali 5 25, ujungnya 5 kan. Yang ujungnya 4 berarti 8 kali 8. 8 kali 8 kan 64. Jadi kalau 18 kali 18 hasilnya 324 ya kan. Tinggal kita tambahkan komanya guys. Berarti di soal ini akar dari 3,24 1,8 guys. Nah gitu guys. Jadi memang dibuat soal sih menjebak. Sebenarnya soal itu nggak susah-susah kali, asal kita tahu triknya. Sengaja dibawa menjebak. Ya namanya juga kan ujian gitu kan. Ya kita memang bersaing satu sama lain. Jadi dibuatlah kayak gini, soal-soal yang menjebak kayak gini. Terus aku himbau kalian ya supaya sering latih juga nih, karena soalnya waktunya kepepet. Soalnya ya udah dicampur-campur, udah ada akar, udah bisa jadi ditambah lagi bilangan koma-komanya yang sekian-sekian banyak gitu kan. Nah, pecahan lagi, bisa jadi ditambahkan pecahan yang berpangkat-pangkat pecahan lagi ya kan. Jadi kalian setidaknya sering latihan lah, sering latihan dengan misalnya kalian buat pakai stopwatch juga. Misalnya kalian harus bisa jawab soal ini dalam waktu 30 detik gitu kan. Itu harus sering latihan sih. Kalau enggak ya susah nanti pas lihat soal ini. Dulu pernah jawab soal kayak gini ya, tapi gimana ya, udah lupa gitu, udah panik gitu kan. Tapi kalau sering, oh ini ginilah caranya gitu ya. Yuk kita lihat lagi. Misalnya nih akar 0,0196. Nah, ini udah 0 komanya udah 2 guys. 1,96. Kita lihat dulu 1,96-nya. Kita jangan lihat 0 komanya dulu ya. Kita lihat dulu 1,96. Nah, di soal ini ada ujungnya berapa? 6 guys. Kan? Nah, di akar ini ujungnya 6. Kita lihat kalau di perkalian yang kelipatannya 6 berapa ya? Hasilnya 6. 4 kali 4 hasilnya 16 ya kan. 16. Ini 1,96. Kalau 6 kali 6 36 ya kan. Coba kita cari yang lebih kecil dulu, misalnya 14.
14 kali 14 dapat nggak 1,196? Dapat dong. Jadi di sini ada 0 komanya guys. Coba kita tambahkan 0,1 aja, 0-nya 0,14 gitu ya. 0,14 kali 0,14 dapat nggak 0,196? Nah dapat dong. Nah gitu guys, itulah dibuat soal tuh mencoba-coba banget ya. Bisa jadi ditambah lagi 0 komanya. Sebenarnya ya angka itu aja, kalau bukan 0,14, 0,15, 0,16 gitu. Bisa jadi dibuat nanti kedepannya yang lebih suka-suka lagi. Terus coba kita lihat akar dari 0,36. Berapa akar 0,36? Kita lihat ini 36. 36 ini akar dari 6. Tinggal kita tambahkan nolnya. 0,6 kali 0,6 hasilnya 0,36. Nah gampang kan guys, gampang banget. Terus akar dari 2,25. Nah ini kalau udah ada 5-nya di sini, ini udah pasti nih. Kalau bukan 5, kalau 5 nggak mungkin lah kan 2,25. Kalau bukan akar dari 5, akar dari berapa nih? 15 ya kan? Nah, tapi karena ada komanya di sini, jadi 1,5 kali 1,5 hasilnya 2,25. Terus kita lihat lagi nih, akar 2,89. Akar 2,89. Nah, kita lihat ujungnya nih, 9 di ujungnya. 9 yang ada di perkalian 3 kali 3 9. Nggak mungkin lah 2,89 ya. 7 kali 7 49. 7 lebih besar ya. Kalau 13 kali 13 itu berapa? Ini lebih kecil ya. Kalau 12 kali 12 144. Kalau 13 kali 13 1,69. Ini udah 200-an gitu ya. Berarti lebih besar lagi. 17 kali 17 bisa nggak? Dapat ya. 17 kali 17 2,89. Jadi di sini kan ada komanya. Ya kan? Berarti 1,7 guys. 1,7 kali 1,7 hasilnya 2,89. Jadi akar dari 2,89 yaitu 1,7. Nah, gitu juga. Ini akar dari 3,61. Nah, akar 3,61 berapa guys? Akar dari 3,61. Kita lihat ujungnya guys. 3,61. Berarti yang ada kelipatan yang hasilnya 1 di ujungnya berapa? 9 kali 9 81 kan? Nah, coba 19. 19 kali 19 dapat nggak? 361. Dapat dong. Jadi di sini ada komanya. Kita buat 1,9. 1,9 kali 1,9 hasilnya 361. Ya kan? 361. 3,61 gitu ya. Ya, aku harap bisa ngerti lah ya. Karena memang yang namanya juga ujian ya dibuat soal yang menjebak-jebak gitu. Cuman kita harus sering latihan agar kita udah sering lihat soal, udah sering lihat, maksudnya udah sering latihan, udah sering ngerjain soal kayak gini. Karena memang trik-trik lain sih gimana ya? Ya kita dengan lihat di ujungnya berapa gitu. Kalau kita lihat pakai cara lain mungkin lebih susah lagi ya. Aku pikir ini cara paling gampang lah. Oke. By the way guys, kita lanjut nomor berikutnya yuk. 3/2 tambah 2/4 bagi 9/2 per 12 bagi 1/4. Ulangi sekali lagi. 3/2 tambah 2/4 bagi 9/12 bagi 1/4. Nah, di soal ini guys ada penjumlahan dan pembagian. Kita selesaikan dulu yang pembagiannya guys. Oke, kita ubah dulu pecahan campuran ini 2/4, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ya. 2 kali 4 8 tambah 1 9. Nah, penyebutnya tetap yaitu 4. Kemudian kita kali. Nah, kalau kita kali berarti ini
penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kita balik guys. Jadi 9-nya di bawah, 12-nya atas ya. Kemudian seperempat ini juga kan, jadi seperempat jadi 4/1. Jadi satunya nggak usah ditulis lagi ya, 4 aja. Nah sekarang kita coret-coret dulu. 9 dengan 9 habiskan, 4 dengan 4 habiskan, tinggal 12. Jadi 3/2 tambah 12. Nah sekarang kita arahkan 3/2 ini ke pecahan campuran guys. Jadi 3 bagi 2, 3 bagi 2 hasilnya berapa? Kita ubah ke pecahan campuran guys. Berapa? 3 bagi 2. 1 kan? 1 kali 2 2, hasilnya sisanya 1, hasilnya 1, sisanya berapa? 1. Penyebutnya tadi 2. Nah berarti 1/2 kita tambah dengan 12 ya kan. Jadi 1 ini 1 tambah 12 hasilnya 13. Nah, 1/2 ini kita bawa ke sini terus. Jadi 13/2. Nah, ini kalau diminta jawabannya adalah bentuk pecahan campuran. Nah, gitu guys. Gampang banget kan? Oke, guys.